Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah. Pembahasannya juga bagus banget. Seberapa adilnya kamu gitu kan? Kadang udah ngerasa adil tapi nggak adil juga. Tadi Ustadz yang bilang, aku kan pengen adil sama temen gitu loh. Istri kan ya kan sehidup semati gitu kan. Temen ngajak pergi kan jarang-jarang gitu. Emang salah. Terus ada lagi yang bilang katanya, ya udah kalau misalnya kayak gitu ya sama suami sama teman aja pergi apa segala macem. Jadi serba salah gitu. Harus bagi waktunya sama istri, sama teman seperti apa. Kan ada orang yang baik sama teman, sama istri nggak baik gitu. Baik, harusnya gimana sih biar adil Ustadz Syam? Teman, Pak Kiai Agus, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Lalu ternyata adil itu secara simpelnya menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada posisinya. Seperti kalau saya di sini tidak sesuai posisi, jadi saya harus pindah ke sini biar di tengah-tengah layar ya posisinya. Menempatkan sesuatu pada porsinya atau pada posisinya. Ternyata yang diutamakan apakah teman ataukah pasangan? Subhanallah. Nabi SAW bersabda, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jaga salatmu, jaga salatmu, jaga salatmu, dan orang-orang yang berada di sekitarmu, orang-orang yang bekerja di bawahmu, orang-orang yang sangat dekat denganmu. Lalu kemudian Nabi SAW itu salah satu hobinya, ketawaduan baginda Nabi Muhammad SAW adalah ketika Nabi SAW itu sangat cinta mihnati ala ahli. Beliau sangat cinta untuk menjadi, mohon maaf, asisten rumah tangga bagi keluarganya. Nabi SAW sangat senang melayani daripada keluarganya. Maka para sahabat pun mengikuti daripada baginda SAW. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada perempuan mau melahirkan, Sayyidina Umar bin Khattab yang masak di luar. Subhanallah. Ya Allah, mereka ini istrinya Sayyidina Umar bin Khattab yang membantu persalinan. Mereka ini orang-orang hebat. Kenapa? Mereka sangat senang untuk berkhidmah kepada keluarga. Subhanallah. Nabi SAW sangat senang berkhidmat kepada keluarganya, senang melayani keluarganya. Subhanallah, kurang sibuk apa baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada kebimbangan antara teman atau pasangan, itu bukan hanya terjadi di zaman ini. Sejak zaman baginda Nabi SAW sudah terjadi. Makanya Nabi mengingatkan untuk apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku paling baik terhadap keluargaku. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW juga mengingatkan, sadaqatun, sedekahmu, sesuatu yang engkau keluarkan untuk masjid, fi sabilillah, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang fakir, anak-anak yatim, dan sedekahmu untuk keluargamu, maka sedekah untuk keluargamu itu lebih banyak pahalanya. Ini kenapa? Karena Nabi melihat fenomena banyak orang memprioritaskan orang di luar rumahnya dibandingkan orang di dalam rumahnya. Maka subhanallah, kalau mau berlaku adil, lalu bagaimana Ustaz? Apakah teman-teman gak punya waktu? Apakah kita nggak boleh ngumpul sama teman-teman? Boleh, tapi adil lah, tahulah posisinya, tahulah porsinya seberapa. Kalau di rumah sudah tercukupi semuanya, nafkah pakaiannya, nafkah makanannya, nafkah tempat tinggalnya, nafkah pendidikannya, subhanallah, sudah tercukupi semua, silahkan bersilaturahim, silahkan berukhuwah Islamiyah. Karena pada dasarnya memang laki-laki keluar rumah. Subhanallah, laki-laki keluar rumah karena laki-laki ditugaskan liyunfiq dzu sa'atan min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Memang laki-laki bertugas keluar rumah mencari nafkah dan memberi nafkah untuk keluarganya. Kalau prioritas mencari nafkah, memberi nafkahnya sudah, kalau prioritas pendidikan istri dan anak-anaknya sudah, maka silahkan berukhuwah Islamiyah terhadap tetangga. Karena kita juga berlaku baik terhadap tetangga, kita juga berlaku baik terhadap teman-teman kita. Kita juga berlaku baik kepada sahabat-sahabat kita. Namun istri adalah prioritas utama, anak-anak adalah prioritas utama, karena kita bertanggung jawab untuk mereka sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Ternyata Fenomelinda ini fenomena itu mah fenomena yang ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Itu tadi terjemahannya. Subhanallah. Oh iya, berarti fenomena orang nggak adil sama istri, lebih adil sama temannya udah lama gitu ya. Sebenarnya kita harus adil dulu sama keluarga, kalau udah terpenuhi baru sama teman. Iya gitu dong. Tapi kalau sudah menyatakan udah nggak bisa adil lagi sama istri gitu, apakah istri bisa mengajukan hulu? Ya aku mendengar hulu. Bener. Hulu itu sebetulnya ya perceraian, ya tolak, ya kemudian dengan kesepakatan bersama. Karena dasarnya sang suami tidak bisa adil sama istri. Pertanyaan saya cuma satu, berapa bininya nggak adil?
Berapa bininya? Satu ente Satu. kan. Yang ketahuan. Kan enggak, satu satu. sana satu sini dan satu macam-macam. Iya. Kan fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Betul tuh Habib Usman tuh. Jadi fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nah, silakan tuh nikahin perempuan tuh 2, enggak satu lagi tuh 2, 3 dan 4. Oh. Nah, kalau berlaku adil, please don't hesitate. Wah, tapi ingat, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau berlaku adil, silakan. Kalau nggak adil, fawahidatan, cukup atu aja. Kayak bisa adil aja sih. Satu apa atu? Atu-atunya, ya ampun. Baik. Terima kasih ya Pak Iya, Kiai ya iya, untuk Pak Abang penjelasannya ya. Kasoni ya. Pengen nanya lagi mengenai adil nih sama Habib Usman deh. Gimana nggak sih Bib, kalau kita adil itu bisa dapat mimbar-mimbar cahaya gitu dari Allah. Masya Allah. Apa maksudnya mimbar-mimbar cahaya dari Allah itu Bib buat orang yang adil? Ya akhir. Mohon penjelasannya, Habib Usman. Kiai Haji Agus Amin, Dermawan. amin, Ustaz Allahu Syam, Akbar. Sudin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang adil akan berada di dalam sisinya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Dan mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar, yakni cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dari sebelah kanannya Allah Subhanahu wa taala, di mana berada di dalam nanti di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ternyata orang yang adil itu mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah. Masya Allah. Adil, dia selamat, dapat cahaya, masuk ke dalam surganya Allah. Siratal mustaqim kal barakil khatib. Allahu Seperti Akbar. kilat yang menyambar. Cepat ya. Dia nggak adil, kaki kirinya berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan juga jiwa dunia bi arbaati asya. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. Yang pertama adalah bi ilmil ulama. Yang kedua adalah bi adli umara, pemimpin yang adil. Kita sebagai seorang kepala rumah tangga, berarti kita sebagai seorang pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Seorang istri ketika tidak ada suaminya, dia menjadi pemimpin terhadap anak-anaknya. RT sebagai pemimpin dalam rukun tangganya. RW menjadi pemimpin dalam warganya. Lurah menjadi pemimpin di dalam kelurahannya. Camat menjadi seorang pemimpin dalam kecamatannya. Gubernur, bupati menjadi pemimpin dalam daerahnya. Dan mereka, yakni presiden atau seorang raja, menjadi pemimpin dalam negerinya. Dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang dia lakukan, sekecil apapun dihitung oleh Allah. Ketika mereka tidak berlaku adil, maka finnar dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berlaku adil, mereka mendapatkan naungan yang besar, dipajang oleh Allah, cahaya yang besar ditunjukkan di sebelah kanannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka orang yang adil. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Di sini jelaskan bahwasanya jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil di antaranya. Allah Subhanahu wa taala menyukai yang adil. Adil ini, yang tadi Kiai Haji Agus sampaikan, tidak semestinya sama, tergantung daripada porsinya. Anak SD nggak mungkin dikasih duit 50.000, 100.000, 200.000, atau nggak mungkin juga anak SD dikasih 1 juta. Ya kan? Berbeda anak SD dengan SMP, SMP dengan SMA, SMA dengan kuliah. Ini adalah namanya yang dikatakan adil. Adil sesuai dengan porosnya. Tapi katanya kalau orang yang adil itu gini loh, Pak Kiai. Iya. Terlihat dari ini pancaran cahaya di wajahnya gitu, Pak Kiai. Iya. Itu ciri-cirinya gimana? Gini guys? Oh, ciri-cirinya ya mirip sekali dengan Kak Sony. Iya. Benar. Iya. Jadi adil itu dia punya hati yang cakep. Iya, inner beauty akan tampak outer beauty. Oh. Cantik dalam hati, keluarlah di wajahnya outer beauty, itu yang namanya keadilan. Maka tampaklah wajhun malihun, wajahnya berseri-seri. Ada kolbun dari salim, hati. kolbun mayit, kolbun syadid, dan kolbun mayit. Hati semua. Masya Pancarannya cakep. Masya Allah. Ya, Terima baik. kasih Iya. Pak Kiai untuk penjelasannya. Jamaah, dari tadi kan aku udah nanya terus nih sama guru-guru kita yang ada di sini. Jamaah juga sudah banyak bertanya di media sosial kita. Masya Allah. Nah, untuk itu aku mau bacain pertanyaan dari jamaah dan sekarang kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, samarkan nama saya. Saya mau cerita Pak Ustadz. Saya sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari mertua saya. Setiap kali saya pulang kampung atau ngumpul-ngumpul bareng pasti diperlakukan berbeda. Lalu bagaimana sebaiknya kita sebagai menantu menanggapi mertua yang tidak adil kepada menantunya? Gimana tuh Pak Kiai? Siapa tuh? Saya?
Masya Allah. Kok kaget? Pak Sony, Di sini aja Pak Ki. kita nggak boleh a priori sama mertua. Mertua itu adalah orang tua kita. Iya. Orang tua istri ya orang tua suami. Orang tua suami ya orang tua istri. Nggak ada perbedaan di antaranya. Dan saya yakin kalau mertua umpama andai kata pemirsa Indonesia membedakan mantu satu, mantu dua, itu bukan dibeda-bedakan. Nggak boleh a priori, nggak boleh suzon. Nah mungkin kalau yang bagus sih menantu. Kan beda tuh. Kaisam, Habib Usman, kan beda tuh. Pemikirannya, interpretasinya begini. Yang pertama hendaknya harus introspeksi diri. Oke. Introspeksi diri, kemudian retrospeksi, kemudian masa lalu. Oh, masa lalu. Ya, karena ada sejarah, history, retrospeksi, Retro. ada juga prospeksi di masa mendatang. Prospeksi, Nah, ini saya yakin kalau kita sudah introspeksi, mudah-mudahan semua akan terjawab. Cakep. Masya Allah, terima kasih Pak Kiai Baik, untuk baik. jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Kalau gitu aku bacain lagi pertanyaan selanjutnya nih. Masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, maaf samarkan nama saya. Saya tahu Allah pasti berlaku adil kepada hamba-hambanya. Tapi saya masih merasa tidak bahagia dengan fisik saya. Bahkan saya pernah iri dengan orang lain karena fisiknya tidak kurang sedikit pun. Lalu bagaimana cara saya agar bisa meyakinkan diri dan menerima keadaan saya ya Ustadz? Oh, ini harus dijawab melalui tausiah nih Ustadz Syam. Baik, Ya, silakan, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abi Usman, Pak Kiai, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisik itu kan relatif ya, subhanallah. Benar-benar relatif, subhanallah. Kita melihat secara realistis aja itu bule-bule yang datang ke Indonesia mungkin menikahi dengan perempuan-perempuan Indonesia yang mana laki-laki Indonesia pengennya sama bule-bule luar, subhanallah. Jadi orang melihatnya tuh beda-beda, subhanallah. Jadi Allah menciptakan kita memang Kalau sudah Ustaz Sam ini seadil ngeliatnya kemana adilnya. nih? Kalau Ustaz Sam ke bule atau ke Arab. Ke Korea. Arab Sulawesi ya. Gua bercanda aja arahnya kemana? Jadi subhanallah memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Pasti di antara kita ayat ini mengandung makna bahwasanya pasti di antara kita akan melihat orang lain. Bisa jadi kita melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Atau bisa jadi kita melihat orang lain jauh lebih tinggi daripada kita sehingga kita minder, subhanallah. Lalu Allah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian nggak diukur dari ukurannya, dari fisiknya, dari wajahnya, tapi dari ketakwaannya, subhanallah. Kira-kira nih Son, Ya. ada orang nih, biasa aja mukanya, tapi tiap hari ngasih 10 juta, 10 juta, 10 juta. Siapa tuh? Cakep nggak? Cakep. Oh cakep. Cakep banget. Langsung jadi cakep dia. Cakep. Subhanallah. Siapa tuh orangnya? Ada orang biasa aja misalnya. Kalau misalnya nih kita kan melihat nih fisik saya kurang. Iya. Pertanyaan tadi ya, fisik saya kurang, saya merasa minder. Subhanallah. Coba dengan sedekah, Iya. pasti jadi cakep. Pasti jadi cakep. Ada orang wajahnya biasa aja, tapi suka bantuin orang lain. Pas ditanya, gimana sih orangnya itu? Pasti orang bilang cakep orangnya. Cakep. Walaupun biasa-biasa aja. Walaupun biasa-biasa biasa-biasa aja. aja. Coba seganteng apapun dia, tapi dia jahat, pelit, subhanallah. Nggak bakal ada yang bilang dia cakep. Nggak ada. Orang pasti bilang cakep sih, tapi ada tapinya pasti, subhanallah. iya, bener. Kenapa? Akhlaknya kurang, akhlaknya tercela. Subhanallah. Fisiknya biasa, tapi akhlaknya mulia. Orang pasti bilang cakep. Fisiknya ganteng, luar biasa cakep, subhanallah. Tapi akhlaknya tercela, maka tidak ada orang yang bilang cakep. Ada yang bilang cakep, tapi pasti pakai tapi di belakangnya. Cakep Iya. sih tapi, subhanallah. Maka biar nggak minder, satu, perbanyak sedekah. Iya. Perbanyak sedekah. Yang kedua, akhlak mulia, subhanallah. Orang ketika sudah berakhlak semuanya akan indah, subhanallah. Dengan sedekah, dengan perbuatan baik, suka nolongin orang, semua orang akan bilang cakep tuh orang, cakep banget anak itu, subhanallah. Walaupun biasa aja gitu. Masya Allah. Beribu-ribu pohon kelapa. Iya, cakep. Hanya satu pohon beringin. Cakep. Banyak Ustadz Nusantara. Cakep. Ustadz Sam yang gue ingin. Masya Allah. Cakep. Ternyata sekarang orang kalau mau cakep cukup ke Tanah Abang ya. Oh kok bisa? Jalan-jalan ke Tanah Abang. Iya.
Cakep. Nah, ya kan? Tanah abangnya udah cakep ternyata. Ya ampun. Yang lain Itu dong. makanya nikahin orang yang doyan pantun. Iya. Jadi cakep terus. Cakep, Masya Allah. Tapi aku masih penasaran deh ngomongin adil. Ustaz Syam, adil itu harus pakai saksi gak sih? Saksinya itu kira-kira laki-laki atau perempuan? Jadi kalau misalnya- atau harus berapa orang saksinya? Kalau Enggak, misalnya- jadi misalnya saksinya itu harus pilihan kita atau pilihan si orang punya masalah itu. Dan Tapi kalau- kalau kita nggak serak sama saksinya sebenarnya jawab sendiri aja lah, lah orang Jawab lagi sendiri. nanya. Ustaz Syam, ya ngambek. Ya, jamaah jangan kemana-mana Lagi tetap kalau di nanya sana. jangan borongan. Jangan Ja- marah. jadi- Jamaah alhamdulillah. Masya Allah, cakep. Oke, kalau nanya tuh pelan-pelan, jangan Kan kepo orang.